Bisnis itu sebetulnya kan bukan kita milih bisnis apa yang bagus, tapi kita yang meremehkan. Kalau kita benar-benar menekuni dan itu tenanan, ternyata hasilnya juga lumayan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhairul Sholeh. Saya dari Kebon Kliwon, Kebon Rejo, Salaman. Saya di sini sebagai pengelola kebun vanili yang ada di Greenhouse ini. Saya dulu kuliah di ekonomi manajemen, kemudian setelah lulus saya coba pulang kampung ke rumah. Kemudian saya melihat suatu kesenjangan masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat para petani itu kurang sejahtera, masih minim sekali, dan waktu itu masih banyak yang dijual ke pengepul dan tengkulak. Kemudian pada waktu pas kemarau biasanya mereka itu pinjam uang, kemudian musim hujan kemudian baru dijual ke mereka dan diambil mereka dengan harga mereka, sehingga adanya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang gitu. Dari kegelisahan petani itulah saya coba ambil hikmahnya, ini mungkin bisa kita jual langsung lewat online kan itu. Saya terinspirasi oleh suatu cerita dari televisi, yaitu anak muda yang drop out dari kuliah. Dia punya karyawan 20, punya komputer 20, mereka jualan online. Tapi yang dijual di situ adalah otomotif dan properti. Dari situ saya coba ambil hikmahnya, coba saya terapkan ke kampung saya. Kemudian hasil dari pertanian itu saya coba jual secara online. Memang nggak mudah karena memang waktu tahun 2010-2011 itu belum jualan online secara massal seperti sekarang ini. Dulu itu masih tabu, kita sebagai konsumen pengen beli kok transfer duluan, itu takutnya ya kalau barangnya dikirim kan itu. Kemudian di situ saya coba jualan lewat Facebook, lewat media sosial apapun, kemudian kita bikin blog gratisan karena kita memang nggak punya modal sama sekali, sehingga dari situlah saya coba berjalan sampai saya itu hampir frustasi, putus asa karena nggak laku. Maka dari itu ada teman saya yang senior itu memberi semangat, datang ke rumah. Saya juga seperti itu dulu Mas, 4 bulan saya nggak laku. Kemudian saya coba jualan lagi sambil saya jualan berambang secara konvensional. Alhamdulillah butuh waktu sampai 6 bulan untuk laku, orang Medan yang beli. Pertama kita laku 10 pohon. Kita senang sekali karena dapat untung 400.000 saat itu. Kemudian berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun itu pengiriman saya semakin banyak, bisa 1 call, bisa 1 truk kayak itu. Setelah ada bukti saya itu ada 1-2 orang yang ikut ke saya. Dalam waktu 1 tahun nggak lama dia bisa beli motor, bisa beli mobil, ada yang bisa bikin rumah. Dari situlah kemudian berbondong-bondong anak muda yang dulunya itu di Kebon Kliwon itu terkenal penganggurannya. Ketika pengangguran itu kan waktunya mungkin 50 jam, tidak 24 jam, karena saking nganggurnya, dari pagi sampai pagi itu nganggur. Ketika itu ada hasil, dia semangatnya bukan main, sehingga bisa melebar sampai ke 4-5 kecamatan di sekitar Salaman. Kalau bibit di Salaman mungkin komplit sekali. Kalau saya mungkin spesialis di durian, ada kelengkeng, ada alpukat, ada jambu, ada mangga, apapun tanaman langka pun ada. Termasuk vanili ini. Vanili ini saya tertarik sekali karena itu bisa mendatangkan banyak orang ke lokasi gitu. Vanili yang kita tanam ini jenis planifolia yang banyak beredar di daerah Jawa Tengah, Temanggung termasuknya, Magelang. Itu paling banyak planifolia. Di samping itu planifolia buahnya, vanilinya itu lebih mahal daripada yang Tahiti kan itu. Budidayanya kita referensi pada teman-teman kalau pengen berkebun vanili, referensi adalah tanaman kita ambil sulur minimal 1 meter. Dari 1 meter itu ruas terbawah itu paling enggak 4 ruas kita tanam. Dan itu kemudian kita tanam agak mendatar, horizontal. Kemudian dikasih media 1 cm atau maksimal 2 cm, mengambang aja, tidak dibenam terlalu dalam, takutnya nanti busuk. Tapi ketika pengen nanam
itu harus dilayukan paling enggak 3 hari 4 hari sampai luka itu kering. Kalau untuk tajarnya ini, rambatannya ini kita bikin sendiri buatan. Ini dari koko fiber, kemudian di dalamnya kayak paralon ukuran 1 in, kemudian dikasih streamin, kemudian koko fibernya dimasukin, dan tingginya kita sesuaikan dengan tinggi kita, karena vanili itu kalau kita tidak dipolinasi bunganya nanti itu tidak jadi, makanya disesuaikan dengan tinggi kita. Nanti ketika kita pembungaan itu standar dengan kita, tidak susah dalam polinasinya. Kalau media kita pakai sarang sekam, kokopit, kompos, itu aja. Kemudian 2 minggu sekali kita paling penyemprotan pakai POC, pupuk organik cair. Itu bikinan teman kita sehingga kita saling sinergi. Penyiraman 1 minggu paling enggak 2 kali 3 kali. Nah, ketika musim kemarau panas sekali itu bisa intensitasnya lebih sering. Kalau musim hujan mungkin bisa 1 minggu 2 kali. Kalau kita tanam dari sulur 1 meter untuk berbunga nanti paling enggak di umur 2 tahun, minimal di 2 tahun. Setelah tanaman ini nanti berbunga sampai buah masak itu butuh waktu 8-9 bulan. Kendala pertama adalah ketika kita pengen nanam biasanya busuk batang, busuk akar. Itu yang momok terbesar ketika petani dialami. Kemudian setelah tertanam dan hidup dan kemudian berbuah, kendala nomor 2 adalah pencuri. Karena kita sebagai petani biasanya kita nanam tapi pencurinya duluan. Makanya biasanya petani vanili banyak yang dipanen muda vanilinya di umur 5-6 bulanan. Sehingga kualitas vanilinya kurang bagus, sehingga harganya jelek. Di samping itu nanti ketika dikeringkan pun akan turun kadar airnya terlalu banyak sekali. Vanili yang paling terkenal adalah sebagai pengharum makanan atau pengharum roti atau apa. Tapi kemarin kita ketemu petani vanili di Salatiga itu udah dibikin sebagai parfum vanili dan itu sudah diekspor ke Afrika. Itu menarik sekali. Kalau itu kebutuhannya lumayan banyak, berarti olahan itu akan muncul sehingga barang itu akan lebih mahal ke luar negerinya. Vanili dari tanam mungkin ini akan seumur hidup, tergantung kita merawatannya. Kemudian buah vanili yang paling bagus dipetik tua yaitu di akasaran 8-9 bulan. Kalau di dataran yang sedang, mungkin rendah sampai sedang. Kalau yang dataran tinggi bisa hampir 1 tahun nanti buahnya masak tua itu. Kemudian proses dari vanili itu sendiri pun butuh perjalanan waktu yang lumayan panjang, karena kan setelah dipetik harus dicuci. Setelah dicuci kemudian kita rendam ke air panas suhu 80 derajat itu 2 menit. Setelah itu diangkat, kemudian difermentasi 2 hari, kemudian dipepe. Nah, dalam waktu sehari itu paling 1-2 jam dikasih kain hitam, kemudian digulung. Nanti setelah diangkat, digulung, disimpan lagi, besok sampai hampir 1 bulanan. Itu nanti bisa awet sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir 10 tahun. Sehingga itu dinamakan tanaman investasi, karena kan tergantung kita mau jual kapan. Ketika harga mahal bisa kita jual, kalau harganya baru drop kita simpan. Harga vanili basah saat ini di kisaran 100 sampai 200 ribuan per kilo. Kalau kering di kisaran 1,5 sampai 3 jutaan, tergantung kualitas, tergantung grade-nya vanili, panjang vanili, atau banyak faktor yang membuat vanili harganya berbeda. Kemudian kita sudah punya link-link untuk ekspor. Harapan saya itu sebetulnya ingin bikin Kecamatan Salaman ini menjadi sentra vanili, sehingga ketika kita jual ekspornya itu lebih gampang, karena kita punya barang banyak. Kalau satu kecamatan semua yang nanam itu hampir 10.000 orang, 10.000 rumah. Kalau itu berbuah 1 kilo sudah berapa tonan itu. Nah, sehingga ketika kita punya barang, kita menawarkan ke orang, eksportir, kita punya bargaining yang kuat, punya penawaran yang kuat. Tidak seperti saat ini
Kita mungkin petani-petani berjalan sendiri, yang punya 10 kilo jual 10 kilo, yang punya 2 kilo jual 2 kilo. Tapi mereka pasti akan, kalau mau sekian tak beli, kalau enggak ya monggo. Nah, disitulah makanya saya ingin mengajak masyarakat yang ada di, khususnya di Salaman, ayo kita bareng-bareng, kita bisa sejahtera kalau kita bareng-bareng kan itu. Petani memang dianggap memang remeh sekali, kotor, jorok, banyak tidak disukai oleh anak-anak muda karena panasnya, kotornya, mungkin dianggap sepele, tidak ada duitnya. Tapi ketika kita tekuni bener, kita dalami bener, ternyata di pertanian itu nggak bakalan mati. Seperti tagline di kami, yaitu di Pondok Tani, no farm, no food, no future. Tidak ada pertanian, maka tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, berarti tidak ada masa depan. Sehingga pertanian itu tidak ada matinya. Makanya kalau kita geluti benar-benar, ini bukan main. Makanya saya pengen mengajak anak-anak muda, ayo semangat. Bisnis itu sebetulnya kan bukan kita milih bisnis apa yang bagus, tapi kita biasanya yang memilih, yang meremehkan, bukan bisnis yang remeh. Ya, saya contohkan ketika kita didapat undangan pengantin, kita dapat 1 gelas air mineral, itu ketika dibuang itu akan jadi sampah. Tapi ketika itu dikumpulkan 1 kontainer itu ada harganya. Disitulah kalau kita meremehkan berarti tidak akan jadi duit. Tapi kalau kita benar-benar menekuni dan itu tenanan, ternyata hasilnya juga lumayan juga. Kalau pengen belajar panili, pengen berbudidaya durian, pengen budidaya kelengkeng, berkebun alpukat ataupun apa, nanti bisa hubungi kami Pondok Tani. Nanti di situ di Pondok Tani akan muncul admin nanti, bisa hubungi mereka. Di YouTube ada, di IG ada, di TikTok ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.